الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Di video ini saya ingin membagikan sebuah pengalaman jejak spiritual daripada ulama yang masyhur yaitu Abuya Dimyati Cidahu Pandeglang Banten, yang mana sumbernya dari sebuah buku yang berjudul Jejak Spiritual Abuya Dimyati dari sang penulis Haji Murtado Hadi. Semoga karya beliau senantiasa bermanfaat. Tujuannya, di era milenial ini, karena keterbatasan percetakan dan masyarakat juga gemar bermain medsos, maka untuk memanfaatkan zaman ini, saya tuangkan sebuah video yang dapat didengar dengan sumber dari buku yang saya punya agar masyarakat mengenal perjalanan spiritual Abuya Dimyati Cidahu. Meski dalam video-video ini hanya sebuah rangkuman namun isi kandungannya sama, mari kita telusuri jejak spiritual Abuya Dimyati sebagai penyemangat dalam menggapai ridho ilahi. Selamat menyaksikan. Mengungkap fenomena Abuya. Banten terkenal dengan para kiai dan santri, namun yang paling unik dan menarik dari tradisi keislaman di Banten adalah prinsip bahwa belajar, ngaji atau nyantri, selalu pantas bagi siapa saja, tak peduli dia adalah seorang kiai dengan ratusan santri. Inilah warisan dari tradisi Banten yang paling menonjol, citra keislaman yang sangat kental yang perlu dijaga dan dilestarikan. Dengan ngaji dan nyantri, atau mendatangi para ulama meskipun seminggu satu kali, sesungguhnya seseorang telah membuang sifat takabur dan masuk ke makom tawadu atau merasa kurang akan cabang-cabang keilmuan yang belum dikuasai. Meskipun bagi seorang kiai yang punya santri, itu adalah sesuatu hal yang penting. Oleh karenanya, seseorang masih membutuhkan adanya sosok yang mana karena wiranya, zuhudnya, dan tabahur dalam keilmuannya, kita sangatlah patut mengagungkannya. Kiai dan umat sangatlah butuh sosok yang fatwa-fatwanya patut didengar, sosok yang bisa menjadi pengayom bagi wong cilik, sosok yang diamnya adalah dikir dan kalamnya adalah ilmu. Maka, sosok seperti itu adalah benar-benar sosok seorang Abuya. Lalu kenapa tidak setiap kiai di Banten disebut Abuya? Jawabannya sudah begitu terang, karena kiai pun masih butuh figur dan guru yang mumpuni. Artinya, yang dibutuhkan adalah otoritas dan integritas ulama, dan yang kita butuhkan adalah seorang ulama yang rasika, sebuah kata lain dari ulama yang mengamalkan ilmunya, al-ulama, al-amilin, dan menghindari ilmu yang hanya berhenti di tingkat wacana dan retorika. Ketika umat dan kaum muslimin benar-benar merasa terlindungi dengan kehadirannya, itulah sosok dan benar-benar figur seorang Abuya. Hadirnya dirindukan kaum muslimin, fatwa-fatwanya dinanti, sikapnya menjadi cermin dan teladan, dan berkah dari doanya senantiasa diharap-harap. Sejak kapankah istilah Abuya begitu populer di Banten? Sangatlah menarik jika ada yang sanggup mengungkap ihwal mula digunakannya istilah Abuya untuk seorang ulama, yang dalam tradisi Jawa disebut kiai. Hal itu antara lain, karena Abuya dan kiai posisinya sama-sama punya akses luas dengan sosial kemasyarakatan. Punya daya rekat pemersatu, sama-sama figur yang punya haiba atau wibawa, sehingga tak jarang-jarang para penguasa pun tertunduk-tunduk merasa dirinya kecil. Tentu saja, ulama yang mendapat kredit titel seperti itu hanyalah ulama yang kukuh dan teguh menjaga independensi atau kemandirian, tidak merendahkan diri di hadapan umaro atau pejabat, yang hanya mau datang ke tempat umaro jika bertujuan ian nuski atau memberikan nasihat-nasihat, menolak madarat, dan membela saudara-saudara seiman yang teraniaya dizalimi penguasa. Sebab, selain alasan itu, tentulah kedatangan ulama kepada umaro demi tujuan-tujuan sementara, yaitu tujuan duniawi. Sebutan Abuya berasal dari bahasa Arab yang kemudian diserap dan diadaptasi oleh budaya lokal. Sebagaimana kalimah-kalimah atau kata lain semisal abi, aba, umi, abu, abaya atau abuya. Terkadang, dalam konteks masyarakat tertentu ada yang memanggil bapak dengan sebutan abah, akan tetapi, Abuya dalam makna aslinya, padanan bahasanya kira-kira setara dengan kata syekh yang berarti orang yang dituakan oleh karena menjadi guru atau pembimbing. Jika abi atau bapak ialah orang tua kandung yang merupakan sebagai abu al-jasad ayah secara fisik, maka dalam tradisi suluk dan tarekat, posisi guru spiritual adalah sebagai abu ar-ruh atau bapak bagi jiwa yang tercerahkan. Dari sini, diharakatinya yang mutakaulim dalam kalimat Abuya dengan konotasi makna syekh menunjukkan betapa dekatnya hubungan antara guru dan murid, sedekat tangan orang hidup yang memandikan orang mati.
Ini berarti pula, ketika si murid menatap sang guru, leburlah jati diri si murid oleh figur sang guru sehingga ia tidak lagi menyisakan ruang bagi dirinya, kecuali yang terlihat adalah akhlak dan teladan sang guru layaknya seperti para sahabat yang menatap akhlak dan teladan Nabi. Oleh karena itu, ungkapan yang tepat adalah ketika sang purnama datang, leburlah kerlip bintang-bintang, namun ketika cahaya matahari yang merupakan simbol nur ilahi telah meliputi, kerlip bintang-bintang dan sang purnama pun lebur karena begitu zahir dan terangnya nur asyamsi. Demikianlah uraian dalam mengungkap makna Abuya. Subscribe channel Media Syiar ini karena di video selanjutnya saya akan mengulas tentang Abuya Dimyati dan akhlak robani. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.